الحمد لله الذي أمرنا بلزوم الجماعة ونهانا عن الاختلاف والتفرق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون فيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسlimun. Ma'asyiral muslimin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata terindah yang patut kita ungkapkan selain rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, menunaikan ibadah salat Jumat pada kesempatan siang hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada para penghulu Rasul, kekasih kita, uswah dan qudwah dalam kehidupan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk keluarganya, untuk para sahabat-sahabatnya, dan tentunya untuk kita umatnya yang senantiasa istiqomah dalam mengamalkan sunnahnya. Semurni-murni iman adalah beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan syariat. Adapun hakikat ketakwaan yaitu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, baik yang berupa melaksanakan perintahnya maupun yang menjauhi larangannya. Maka pada kesempatan Jumat kali ini pula, di mimbar yang mulia ini pula, khatib berwasiat untuk diri pribadi, keluarga, dan segenap kaum muslimin agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan keimanan dan ketakwaan serta berkat rahmat Allah, kita semua dimasukkan ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua yang berbunyi: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah mendefinisikan bahwa al-birru adalah
satu kata bagi seluruh jenis kebaikan dan kesempatan yang dituntut dari seorang hamba. Lawan katanya adalah al-ismu ataupun dosa, yang maknanya adalah satu ungkapan yang mencakup segala bentuk kejelekan dan aib yang menjadi sebab seorang hamba sangat dicela apabila mengerjakannya. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu tanda keimanan seseorang adalah perhatian dan kepeduliannya terhadap musibah yang dirasakan saudaranya. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, perumpamaan orang-orang mukmin dalam persahabatan, kasih sayang dan persaudaraannya adalah seperti satu tubuh. Apabila satu anggotanya merasa sakit, maka rasa sakitnya itu menjalar ke seluruh tubuh, menimbulkan demam dan tidak dapat tidur ataupun istirahat. Di dalam hadis sahih yang lainnya disebutkan, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha, yang artinya orang mukmin terhadap mukmin lainnya bagaikan satu bangunan, satu sama lainnya saling kuat menguatkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis di atas mengajarkan dua hal kepada kita semua. Yang pertama, karena satu tubuh, kaum mukmin semestinya secara otomatis dapat merasakan penderitaan dan kesulitan yang dirasakan saudaranya yang lain. Yang kedua, hubungan kaum mukminin yang saling terkait dan menyatu. Penyakit yang terdapat pada sebagian mereka akan dapat berpengaruh kepada bagian lainnya bila tidak segera diatasi. Ancaman terhadap seorang muslim hakikatnya adalah ancaman bagi seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Sehingga menjadi kewajiban untuk menyelamatkan sesama muslim dari segala ancaman dan gangguan dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Persaudaraan dalam Islam bukan sekadar retorika, bukan hanya manis dalam kata-kata, tetapi persaudaraan Islam adalah persaudaraan lahir batin, persaudaraan yang sejati, persaudaraan yang didasari oleh iman. Iman itulah yang membuat kaum Aus dan kaum Khazraj yang bermusuhan ratusan tahun menjadi bersaudara. Mereka menjadi kaum Ansor yang siap menolong Rasul dan risalahnya. Sebagaimana hubungan saudara, maka ia tidak akan rela membiarkan saudaranya nestapa. Ia tidak akan rela saudaranya teraniaya, diembargo, dipenjara, sehingga kekurangan pangan, sandang, dan kebutuhan pokok lainnya. Kesadaran, perasaan, dan jiwanya akan senantiasa tersayat melihat saudaranya tengah getir menghadapi kesulitan hidup. Terlebih-lebih saat menyaksikan saudara muslim tanpa salah mereka dipenjara, terancam kehormatan dan nyawanya akibat kekejaman kaum Zionis Israel laknatullah alaihim. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, beberapa hari terakhir ini kita bisa simak di berbagai media yang konsen terhadap perjuangan Palestina bahwa ribuan tahanan Palestina yang berada di penjara-penjara Israel, keadaan mereka sangat memprihatinkan, apalagi anak-anak dan kaum wanita. Berbagai penyiksaan, pelecehan, persekusi fisik maupun mental dan agama setiap hari mereka rasakan. Berdasarkan data dari LSM Palestina,
atau yang disingkat dengan PPC, ada sekitar 4.650 tahanan Palestina di penjara-penjara Israel, termasuk setidaknya ada 500 orang yang ditahan tanpa dakwaan dan tanpa proses pengadilan. Kebijakan penahanan administratif memungkinkan pihak berwenang Israel untuk menahan siapapun tanpa tuduhan atau proses pengadilan, dan mereka dapat diperpanjang penahanan tanpa batas waktu. Bahkan ada seorang tahanan wanita Palestina yang sedang mengandung, yaitu Anhar Aldek, 25 tahun, dari kota Karf Nikma, Ramallah. Ia mengalami penyiksaan dan pelecehan, sementara hingga saat ini belum ada satupun aktivis maupun lembaga-lembaga yang dapat menyelamatkannya. Anhar Aldek adalah satu dari 32 tahanan wanita di penjara Israel yang ditangkap, yang dipenjara tanpa kesalahan sebelumnya. Zionis Israel laknatullah alaihim merekayasa agar Anhar bisa dipenjara. Selain itu juga ada 170 anak-anak di bawah umur yang berada di penjara-penjara Israel. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang muslim yang memiliki iman, pasti hati kita merasa sedih mendengar berita ini. Sebagai orang yang merasa memiliki iman, tentu kita terpanggil sebagai penganut sunnah, sebagai pengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita harus melakukan sesuatu untuk membantu saudara-saudara kita yang terzolimi dan teraniaya. Walaupun sekarang kita berada di Indonesia, sedangkan saudara-saudara kita berada di Palestina maupun di negara-negara yang mungkin sekarang sedang mendapatkan cobaan berupa penyiksaan dari orang-orang kafir. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Membebaskan tahanan adalah pekerjaan sangat penting dan diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terdapat dalam surah Al-Balad ayat ke-12 sampai ke-13. Wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah, yang artinya, dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu, yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya. Dalam ayat tersebut kita bisa pahami bahwa membebaskan tahanan adalah pekerjaan yang sangat mulia, meskipun itu sangat sulit dan sukar. Meski sulit dan sukar, umat Islam tidak boleh berputus asa untuk terus memperjuangkannya hingga Palestina merdeka. Al-Aqsa, Masjidil Aqsa merupakan kiblat pertama umat muslim. Maka kita pastikan Masjidil Aqsa kembali ke pangkuan kaum muslimin dan tercipta perdamaian di bumi Palestina, di bumi para nabi, insyaallah ta'ala. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa usaha kita untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di penjara-penjara Israel? Setidaknya ada 4 yang bisa kita lakukan. Yang pertama, bantu dengan doa. Doa adalah senjata ampuh bagi kaum muslimin. Doakan agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan, memberikan kesabaran dan persatuan serta kemenangan bagi saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Yang kedua, apabila punya hubungan dengan lembaga pemerintahan ataupun secara personal langsung dengan mereka di Palestina, maka hubungi mereka bisa lewat telepon, mengirimkan kalimat sebagai dukungan moral untuk memberikan support kepada mereka. Yang ketiga, suarakan kebiadaban
dan pelanggaran Zionis Israel laknatullah alaihim secara serentak di berbagai media, termasuk di media sosial, agar masyarakat tahu informasi terkini dan akurat. Ada saudara-saudara kita yang tersiksa, yang terzolimi di negeri sebelah sana. Yang keempat adalah infakkan sebagian harta kita di jalan Allah melalui lembaga-lembaga kemanusiaan untuk para korban kebiadaban Zionis, termasuk para anak yatim, janda, dan keluarga fakir yang memang sangat membutuhkan bantuan moral ataupun material. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah sempurna iman seseorang manakala kesolehan pribadi tidak membawa dampak positif bagi proses perdamaian dan persatuan. Mari kita dakwahkan Islam ini sebagai agama perdamaian, agama persatuan, agama yang memberi rahmat bagi semesta alam. Mari kita perkokoh persatuan dan kesatuan umat dengan mengamalkan hidup berjamaah. Kita tinggalkan perselisihan, pertikaian, dan permusuhan, dan kita songsong tantangan masa depan dengan semangat saling mencintai, saling peduli, saling tolong menolong dalam ridho ilahi. Semoga melalui khutbah Jumat ini kita semua menjadi orang-orang yang peduli terhadap sesama saudara, empati terhadap penderitaan mereka, dan bisa membantu sekuat kemampuan maksimal kita. Persaudaraan yang kuat akan mendatangkan persatuan dan kesatuan umat. Ukhuwah Islamiyah yang kokoh akan mendatangkan peradaban dan kemajuan dunia dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Masjidil Aqsa bisa kembali ke pangkuan umat Islam dan saudara-saudara kita di Palestina bisa merasakan kemerdekaan, keamanan, kedamaian, dan ketentraman kembali dirasakan umat Islam di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, faya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah yang kedua ini, di mimbar yang mulia ini, khatib masih berwasiat untuk diri pribadi, keluarga, dan segenap jamaah kaum muslimin agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketakwaan merupakan bekal terbaik untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita selaku umat Islam, mari sama-sama kita persiapkan bekal kita menuju Rabb kita, dan semoga ketika kita sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan khutbah yang kedua ini pula, mari sama-sama kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita, agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al-ahya'u minhum wal amwat, innahu qaribun sami'un mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidina fi Suriah, Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidina fi Rohingya, Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidina fi Filistin, Allahumma faqil ma'surina filistiniyin khususul asirati min sujuni sahaniyati zalimin, Allahumma hafad alaihinna dinahun wahfad alaihinna a'radahun wahfad alaihinna karamatahun. Allahumma inna asirati filistiniyat dha'ifatun faqawwihin, madlumatun fansurhun, mubtalayatun fastabituhun, maqhuratun fafarrij karbahun. Allahumma anis wahsyatahun wa azil kurbatahun wa khaffif masabahun ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal zalzala wal mihan wa su'al fitan wal mihana ma zahara minha wa ma batan min baladina khassah wa sa'iril buldani muslimina 'amah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qimus shalah.